Lalu ada selama bulan Ramadan ini ada namanya Willy Salim, dia bikin kasih makan orang di Palembang, kasih makan orang lagi masaknya belum selesai ditinggal kencing, ya rebutan semua ya, wah serem ya rebutan makanan dan bener-bener rebutan ya, itu bener-bener brutal sekali ya, saya lihat itu bener-bener brutal sekali ya, bener-bener brutal, mereka bener-bener berebut makanan, itu bener-bener kasat mata itu ya. Wah, bener-bener berebut makanan, ada yang ngambil pakai plastik, pakai ember, pakai ciduk, pakai ngeri segala macam ya. Lalu dimarahi, dituntut sama pokoknya ada saya nggak tahu wali kotanya atau siapa, Willy Salim ini dituntut ya, digugat karena mempermalukan rakyat warga Palembang. Saya pernah tinggal di Palembang, saudara ya, saya tahu betul seperti apa Palembang itu, saudara ya. Nah lalu ini si mualaf ikut-ikut bikin, saudara ya. Iya tetap ribut, saudara, tetap rusuh. Malah ruwet, tapi dibelain karena dia mualaf. Wah, nah, baik-baik saja. Waduh, kadang-kadang kalau ngeliat orang-orang beragama ini bangsat semua ya. Orang-orang beragama itu bangsat, saudara ya. Dia untuk menutupi kebobrokan dia itu beragama. Gara-gara rebutan nasi kita ya, saudara ya. Mengapa bisa begitu ya? Ada yang beda ya. Mengapa bisa seperti itu? Anda pernah nggak heran nggak? Kenapa gereja kalau bagi-bagi makanan nggak ada yang mati, saudara? Bahkan Tuhan Yesus membagi 5.000 makanan dan 4.000 makanan nggak ada yang mati loh, saudara. Ya para rasul itu dulu ya jemaatnya 8.000 loh di Yerusalem. Ya kan? Jemaatnya 8.000 ya di Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4 ya. Nggak ada yang mati, saudara. Dibagi. Ya, makanya nanti kita baca di dalam Kisah Rasul 7 ya. Kisah Rasul 6 nanti kita baca. Karena rapi, saudara semua, dan bukan pencitraan. Kalau niatnya kamu adalah mau sombong-sombongan, maka setan yang bekerja di sana. Kalau kamu niatnya ya, itulah mujizat yang palsu ya. Kalau kamu niatnya mau niat benar, maka rapi, saudara. Tapi kalau niatnya kamu memang niat cuma mau pencitraan sombong-sombongan, maka banyak yang mati. Tadi udah dihapus semua ya. Yang bagi-bagi Pak Haji, bagi-bagi uang, Yusuf Kala juga pernah ya bagi uang. Siapa itu ya, ada Wapres, Maruf Amin apa Yusuf Kala itu ya. Mati ya, saudara ya. Injek-injek, bagi-bagi uang saat lebaran, udah dihapus semua sekarang ya. Sudah dihapus semua videonya. Wah, dulu mah banyak yang jeprah ya. Nah, pertanyaannya mengapa? Kalau Shalom semua yang ada di Tel Aviv, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan juga yang ada di Rohingya, Lebanon. Shalom, Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia, dan semua yang ada di Amerika, Amerika Selatan, Amerika Latin, Panama, Hawaii, Kanada, Alaska. Shalom, New Zealand, Australia, Melanesia, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Papua Papua Nugini, West Papua, dan Timor Leste. Shalom semuanya yang ada di Hong Kong, Cina, Jepang, Taiwan, Korea, dan shalom semuanya yang ada di India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Birma, Myanmar ya Birma kemarin ya, Bangladesh, Sri Lanka, shalom, Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan, dan Istan yang lain, shalom, Iran, Irak, Dubai, Aman, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, shalom, Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, dan Indonesia diaspora dimanapun Anda berada. Ya, tema hari ini adalah tentang diakonia ya, saudara ya. Bagaimana kita harus memperbesar gerakan ya, kita harus berdoa supaya ada revival ya melalui diakonia ini, saudara ya. Karena banyak sekali orang meremehkan dan menganggap diakonia tidak penting, tetapi sebenarnya dia sedang menuju ke neraka. Ya, orang-orang yang menganggap diakonia ini tidak penting, orang-orang ini sedang berjalan ke neraka, saudara ya. Dan gerejanya adalah ruang tunggu neraka. Dulu udah pernah belajar kita ya. Tapi hari ini kita mau lihat ini ya, apa namanya, sesuatu yang lucu ya. Waktu minggu lalu ada selama bulan Ramadan ini ada namanya Willy Salim, dia bikin kasih makan
orang di Palembang, kasih makan orang lagi masaknya belum selesai ditinggal kencing, ya rebutan semua ya, wah serem ya, rebutan makanan dan bener-bener rebutan ya, itu bener-bener brutal sekali ya, saya lihat itu bener-bener brutal sekali ya, bener-bener brutal, mereka bener-bener berebut makanan, itu bener-bener kasat mata itu ya. Wah, bener-bener berebut makanan, ada yang ngambil pakai plastik, pakai ember, pakai ciduk, pakai ngeri segala macam ya. Lalu dimarahi, dituntut sama pokoknya ada saya nggak tahu wali kotanya atau siapa, Willy Salim ini dituntut ya, digugat karena mempermalukan rakyat warga Palembang. Saya pernah tinggal di Palembang, saudara ya, saya tahu betul seperti apa Palembang itu, saudara ya. Nah lalu ini si mualaf ikut-ikut bikin, saudara ya. Iya tetap ribut, saudara, tetap rusuh. Malah ruwet, tapi dibelain karena dia mualaf. Wah, baik-baik saja. Waduh, kadang-kadang kalau ngeliat orang-orang beragama ini bangsat semua ya. Orang-orang beragama itu bangsat, saudara ya. Dia untuk menutupi kebobrokan dia itu beragama. Tapi dia tidak sungguh-sungguh bertobat, makanya namanya beragama. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, dia tidak akan memilih agama. Dia akan lebih langsung eksekusi dengan praktek kehidupan sehari-hari. Dia tidak peduli dengan ritualnya. Karena orang itu tidak bisa praktek, tidak mau praktek dalam kehidupan sehari-hari, ya, mengamalkan kebaikan sehari-hari, dia nggak mau, saudara. Lebih mudah orang itu melakukan ritual daripada mengamalkan kebaikan, saudara. Ya, lalu orang itu lebih memilih ritual supaya dia merasa baik, ya, dan itulah yang akan dilakukan oleh antikristus. Antikristus akan membuatmu seperti itu, saudara. Ya, dan kita tahu bahwa antikristus itu adalah Islam, ya. Nah, orang-orang yang antikristus, ya, dia akan membuatmu merasa baik, ya, akan merasa baik. Kasihan deh lu. Dan kamu akan merasa baik dengan agama. Sekarang lagi tren ya, lagi tren. Karena orang mulai melihat kelihatannya syahdu ya, kusuk ya. Dia melihat sebuah tontonan agama. Ya, dan kelihatannya seneng ya, bisa begitu ya. Saudara, itu adalah tipuan dari antikristus yang terjadi baik orang Viking. Kalau Anda nonton ritualnya orang Viking ya, Anda lihat itu ritualnya orang Bali, sama saja kan? Perasaan beragama itu mengenakan, saudara ya, meninabobokan perasaan beragama itu. Lalu ada orang-orang yang kemudian meninggalkan ritual-ritual itu, saudara. Lalu orang dibilang orang yang sudah jauh dari agama, jauh dari Tuhan. Lalu selalu digambarkan orang-orang yang sudah lama meninggalkan ritual agama ini kemudian menjadi jahat. Ya, lalu kalau dia bertobat, maka dia kembali melakukan ritual dalam agama itu. Nah, nanti kita akan belajar ya dari Kisah Rasul 6 ya. Tetapi tentu saja kita akan masukkan kembali dengan kitab Wahyu tentang akhir zaman selalu ya. Khotbah kita selalu banyak satu-satu kita lungsungi dari tentang akhir zaman. Nah, tetapi cukup menarik ya. Coba mungkin kita bisa putarkan sedikit ya yang si siapa itu klarifikasi Willy Salim ya, klarifikasi Willy Salim ya. Itu benar-benar ya, saudara, itu benar-benar apa namanya? Bentar ya. Langsung tiba-tiba panas diangkut. Sudah saya arahkan. Orangnya nggak mau dengar. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Jujur, ini bukan salah warga Palembang. Ini sepenuhnya salah saya, karena saya kurang persiapan. Mohon maaf, saya pertama kali masak untuk orang sebanyak itu. Dan di bayanganku, bisa kumpul, berbuka bersama ribuan warga Palembang sudah lebih dari cukup. Tidak ada kekecewaan sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan aku senang sekali melihat antusias warga. Karena pada akhirnya, rendang itu dimasak memang untuk dibagikan ke warga. Jujur, aku hanya kaget melihat antusias warga yang luar biasa. Ribut lagi ya. Nah, ini jangan-jangan sudah dihilangkan ya yang itu ya.
Eh, Mana nih? Oke, sambil buat tanya jawab ya saudara ya, kita sambil buat iseng-iseng buat lucu-lucu ini. Tapi nanti kita akan bahas ya saudara ya, mengapa di Damaris nggak rusuh ya? Bentar ya, nah ini ya, ini tetap rusuh ya, sebentar ya. Ini kok bisa, oh pantesan ya. Sudah di privat, curang nih. Nih ya, lihat ya, nih ya, lihat ya. Kan asalnya judulnya ini nih, bagi-bagi rendang rusuh lagi ya, kelihatan nggak tuh? Nah ya, bagi-bagi rendang rusuh lagi di putaran 6. Terus saya klik saudara ya, saya klik ini nih, saya klik lagi di privat udah nih sama liputan 6, makanya nggak ketemu. Soalnya mualaf yang bagi-bagi saudara, intinya sama saja. Saya pernah di Palembang ya, ngeri ya orang-orang Palembang itu ya, memang ya gimana ya, keras ya, orangnya keras ya. Jadi kalau kamu bilang itu orang Batak keras, memang lebih keras lagi saudara ya. Dan orang Palembang itu tidak mau ikut peraturan. Ya entah mengapa, pokoknya tidak mau. Saya pernah tinggal di Palembang ya tahun 2000 ya. Hari ini kita lihat ada tiang listrik saudara. Besok tiang listriknya bisa hilang itu saudara. Tiang listrik loh, tiang listrik di tengah kota bisa hilang. Ya. Menara sutet itu bisa rontok, itu bisa diambil besinya. Itu tahun 2000 itu ya. Menara sutet itu bisa hilang loh. Menara sutet, satu menara bisa bablas semua. Kabel-kabel yang digulung itu malam kita naruh, besok kita hilang semua. Dan orang Palembang itu tidak urusan dengan pemerintah. Saya nggak tahu kenapa ya orang Palembang itu tidak suka dengan aturan-aturan. Mungkin karena mereka merasa adalah kerajaan tertua di Nusantara, merasa orang yang nggak tahu kenapa orang-orang Palembang ini orang yang paling tidak suka ikut aturan. Ya, itu masuk itu suaminya Megawati, Taufik Kemas itu kan orang Palembang itu. Pokoknya tidak suka ya dengan, dan terkenal ya dulu orang-orang Palembang ini kalau ada namanya duta, ya mereka itu adalah perampok-perampok yang terkenal. Saya tidak berkata orang Palembang jelek, tidak saudara ya. Tetapi memang orang itu tidak suka, tidak mau aturan. Jadi kalau mau bikin sesuatu di Palembang, Anda harus benar-benar memikirkan orang ini tidak akan bisa tertib disiplin. Jadi ya jangan bikin masal. Kalau bikin masal pasti ruwet saudara. Nah pasti ruwet, pasti kelainan. Orang Palembang ini duta itu rampok yang pergi ke luar negeri ya. Kalau hari ini pagi-pagi ada di Denmark, sorenya bisa sudah ada di Inggris tuh mereka tuh. Atau sudah ada di Belanda, rampok ya. Mereka tuh perampok-perampok yang berani ya, perampok-perampok yang berdarah dingin, mereka berani. Kebetulan saya banyak dekat dengan bekas para duta ini ya. Jadi kalau pulang nanti mereka pesta ekstasi, lalu bikin masjid. Ya. Ya entah kenapa, begitu ngeliat Palembang, saya ketawa. Pasti ruwet lah. Dari satu ini bikin lagi, ya pasti ruwet. Pasti ruwet ya. Terus dihapus ya, udah tuh. Ya settingannya udah dihapus, lihat sendiri ya. Tadi udah saya klik ya, privat ya. Sudah di privat itu settingannya. Nah, saudara, mengapa kalau kita ngelihat Damaris ya? Kalau kita ngelihat Damaris ya. Mana tadi Damaris? Kalau Damaris kan bagi-bagi makanan rapi ya. Damaris ya. Banyak juga nih kan bagi-bagi makanan kan. 200 makanan. Disebar di seluruh kota ya saudara ya. Karena kita bukan mau cari konten ya. Kita bukan lagi mau bikin konten. Kita kan bukan lagi mau bikin konten. Jaksel menyajikan nasi putih, ayam goreng yang renyah, tahu bacem dengan cita rasa manis gurih, tumis kacang panjang yang segar, dan buah pisang sebagai pelengkap. Sementara itu, dapur berbagi jakut tak kalah nikmat dengan nasi putih, ayam goreng, bihun goreng, oseng tempe, dan buah pisang yang siap menambah energi bagi mereka yang menikmatinya. Ucapan terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada para donatur dan pengurus Yayasan Damaris Pancasila. Berbagi 100 porsi makanan gratis, tim Cibubur, Kamis 27 Maret tahun 2025. Semangat berbagi di hari ini terasa makin kuat di wilayah Cibubur. Tim dapur umum menghadirkan nasi putih, ayam goreng ketumbar, mie goreng gurih.
Orang Indonesia itu kalau disuruh, apalagi orang Palembang, jangankan di Palembang, di Jawa saja kamu ya, bisa saling injak loh saudara ya, bagi apa namanya, membagi, apa, membagi THR, saling injak, korban tewas. Ada ini ya, bagi-bagi, membagi saweran uang lebaran. Coba ya, ini ya. Setelah berdasarkan saat pembagian sedekah lebaran 300.000, seorang 85 orang tewas. Ini apa ini di Yaman ya, ini di Yaman ini tempatnya para Habib. Ya, terus mana lagi? Mana ya? Mana ya? Siapa itu ya pernah lagi ya tempatnya itu juga ya, lagi bagi-bagi THR ya, bagi-bagi THR. Ya tadi kan yang di sana ya, Palembang lawan Sigma ini ya 300.000 tadi ya. Tadi nggak saya ini lagi nggak saya download yang punya si Richard Lee ya. Membagi uang lebaran ya, membagi uang. Korban tewas. Wah, ada nih ada banyak yang sudah dihapus ya, saudara ya. Aduh, banyak yang sudah dihapus ya. Bagi apa nih? Bagi sedekah ya, membagi bagi-bagi uang, bagi-bagi uang. Demi tambahi temukan tewas dalam karung. Ada semua ya, sudah ada dihapus semua. Malu ya. Aduh, malu nih orang-orang ini dari hapus semua ya. Ingat ya, itu banyak lagi korban tewas karena bagi-bagi uang, bagi-bagi sedekah, bagi uang sedekah kalian, bagi uang, bagi-bagi sedekah lebaran. Ini pembagian sedekah 700. Mengalami sesak nafas dan Sudah dihapus semua ya, termasuk punya Richard Lee langsung dihapus ya. Bisa enggak? Kenapa kalau gereja bagi-bagi sedekah, membagi makanan, enggak berebut saudara? Karena gereja tidak pencitraan. Dia tahu sebelum dipikir ya. Kami dulu di Petani Salatiga pernah membagi wedang ronde gratis untuk 5.000 wedang ronde saudara. Teratur semua ya. Jajannya bukan cuma wedang ronde, bagi sembako juga. Itu bagi sembako juga ya. Jadi untuk memecahkan rekor muri ya, rekor muri mungkin ada ya rekor muri wedang ronde 5.000 Salatiga. Misalkan rekor muri ya saudara ya, kalau nggak salah masih ada atau enggak nih? Udah nggak ada di sini ya. Dulu ya kita bikin rapi saudara, rapi sekali ya, panitianya hebat. Saya akui panitianya hebat ini ya. Walaupun ya membagi 5.000 wedang ronde tapi tidak ada ya. Atau mungkin coba ya rekor muri wedang ronde 5.000 ya. Mungkin ada belum musim YouTube dulu ya saudara ya. Ya. Enggak ada ya. Enggak ada ya, sudah lama sekali ya. Rapi sekali ya, nggak ada yang mati. Nggak ada yang mati pada 5.000 orang ya. 5.000 wedang ronde ya, membagi 5.000. Nggak ada ya. Lalu kita pernah bikin. Kita Damaris belum pernah ada yang mati gara-gara rebutan nasi kita ya, saudara ya. Mengapa bisa begitu ya? Ada yang beda ya. Mengapa bisa seperti itu? Anda pernah nggak heran nggak? Kenapa gereja kalau bagi-bagi makanan nggak ada yang mati, saudara? Bahkan Tuhan Yesus membagi 5.000 makanan dan 4.000 makanan nggak ada yang mati loh, saudara. Ya para rasul itu dulu ya jemaatnya 8.000 loh di Yerusalem. Ya kan jemaatnya 8.000 ya di Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4 ya. Nggak ada yang mati, saudara. Dibagi. Ya mengenai nanti kita baca di dalam Kisah Rasul 7 ya. Kisah Rasul 6 nanti kita baca. Karena rapi saudara semua dan bukan pencitraan. Kalau niatnya kamu adalah mau sombong-sombongan,
maka setan yang bekerja di sana. Kalau kamu niatnya ya, itulah mujizat yang palsu ya. Kalau kamu niatnya mau niat benar, maka rapi saudara. Tapi kalau niatnya kamu memang niat cuma mau pencitraan sombong-sombongan, maka banyak yang mati. Tadi udah dihapus semua ya. Yang bagi-bagi Pak Haji, bagi-bagi uang. Yusuf Kala juga pernah yang bagi uang. Siapa itu ya, ada Wapres, Maruf Amin apa Yusuf Kala itu ya. Mati ya saudara ya. Injak-injak bagi-bagi uang saat lebaran udah dihapus semua sekarang ya. Sudah dihapus semua videonya. Wah, dulu mah banyak yang jeprah ya. Nah, pertanyaannya mengapa kalau gereja membagi berkat nggak ada yang mati? Karena berkat dari surga. Mengapa kalau Islam membagi berkat banyak yang mati? Karena itu memang dipancing biar mati, saudara ya. Setan itu memang menipu. Makanya kalau gereja bagi-bagi sedekahan nggak ada yang mati, ya kan? Nggak ada yang keracunan juga. Tapi kalau Islam sedekahan mesti ada yang mati, mesti ada yang keracunan, mesti ada aja ya sialnya ya. Ada aja sialnya. Ya, kenapa pencitraan tadi? Karena mau pencitraan. Makanya ruwet. Makanya kalau membagi sesuatu itu jangan pencitraan kayak Damaris itu loh ya. Oke, siapa yang mau bertanya boleh ya. Kita bertanya jawab Alkitab. Seperti biasa, tema kita adalah ya rahasia lenan putih, ya rahasia lenan putih malaikat, ya kan? Sesuatu yang bercahaya. Bagaimana hidup Anda bisa bercahaya? Ya, pernah ada orang ketemu saya, aku melihat ada sepasang malaikat, ada sepasang sayap malaikat terbuat dari emas, dia bilang begitu ya. Dia mereka ngomong sama saya. Nah, tetapi di akhir zaman ini, kemarin kan kita belajar ya tentang 24 tua-tua ini siapa. Ya, kita juga belajar tentang siapakah malaikat-malaikat itu. Kita sudah pernah belajar, wah sudah banyak ilmunya di sini ya. Tapi hari ini kita juga mau belajar ya bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bersedekah dengan benar. Bukan cuma bersedekah dengan benar, tapi bagaimana sedekah itu akan membuat kita seperti malaikat. Oke, kita mulai dengan tanya jawab Alkitab. Yang dari Hagios, yang dari HBC, yang dari kelas-kelas, boleh ya saudara, supaya pertanyaannya bagus-bagus. Mana nih orang-orang?